Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Bu Leni untuk memimpin doa di pertemuan kali ini. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai rangkaian kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan yang kita laksanakan ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa menjadi hal yang baik untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih eh, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita lancar ya. Di sini saya akan memaparkan ya, izinkan saya untuk berbagi share screen. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah ya, Bapak Ibu semua. Oke, next. Nah, sebelumnya bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Silakan ketik emoji agar kita semua mengetahui perasaan ibu-ibu semuanya. Gimana perasaannya? Silakan. Ya, mudah-mudahan senang ya meskipun capek nanti akan terbayar. Kesepakatan kelas hari ini mungkin satu persatu bisa di memaparkan ya. Kalau saya pribadi ya saya ingin kondusif kelas ini. Kalau Ibu Henry gimana? Setuju, Pak. Kondusif. Kondusif, terus Bu Rauda, bagaimana Ibu? Tambahan apa lagi Bu selain kondusif? Eh, Aktif, Pak. Aktif, terus Bu Ana, Untuk selalu gimana Bu mengontrol Ana? mic-nya, Pak, supaya tidak Siap, masuk kontrol suaranya. mic. Ya, Bu Nita, Sersan satu, Pak. Serius santai tapi satu tujuan. siap. Sersan ya, Iya. letnannya nanti. Oke, Bu Leni. Eh, Sebelum berpendapat, raise hand. Oke, kita sepakat Bapak Ibu ya. Nanti jika ingin ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat bisa di raise hand dulu atau chat di kolom ya. Baik Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat. Saya ingin bertanya apa yang Bapak Ibu lihat dari ketiga gambar di yang sudah tampil di layar. Silakan Bapak Ibu bisa kolom komentar atau raise hand. Silakan. Atau saya tunjuk boleh ya. Ibu Ana, apa Bu? Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya lihat di situ ada gambar anak-anak yang pakai olahraga, Hmm. belajar di lapangan, kemudian ada anak-anak lagi maju ke depan, eh apa? Menunjukkan hasil karya mereka dan juga ada gambar di sawah gitu ya, di sawah terus ada pondok di tengah sawah. Itu aja Pak. Ya, Terima kasih. oke, terima kasih. Ayo, ibu-ibu yang lain ditunggu di chatnya. Anak-anak belajar di lapangan. Ibu yang lain, Bu, pembelajaran yang memerdekakan murid. Ya, ada yang lagi. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Masih kurang tiga. Bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Ini Bu Enti pembelajaran yang memerdekakan murid. Bu Dita pembelajaran yang berpihak pada murid. Bu Raudah pembelajaran di luar kelas. Benar sekali semuanya. Satu lagi yang belum siapa? Ibu Leni ya, Leni sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi ini intinya adalah merdeka belajar Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid di sini. Ada yang
menyampaikan karyanya, ada yang studi langsung di alam bebas, ada yang belajar sambil bermain seperti itu pada kesimpulannya. Baik, oke, next. Oke, nah di Lokakarya 6 ini eh, saya akan berbagi atau membahas tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, tentu di kurikulum Merdeka yang belajar yang baru diluncurkan oleh Mas Menteri, ini banyak hal yang bisa diambil, tidak lagi murid dipaksa-paksa dengan nilai, harus bisa begini, harus bisa begitu. Nah, pada dasarnya murid itu ada punya kemampuan lahir dan batinnya ingin merdeka, Bapak Ibu ya. Seperti kalau bisa nggak dipaksakan ya biar mengalir dengan sendirinya. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Nah, di sini saya ada 3 pertanyaan pemantik. Kira-kira nanti ibu-ibu semua bisa chat di kolom komentar atau langsung raise hand ya untuk menjawab pertanyaan pemantik. Ya, silahkan saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir mulai dari sekarang. Mengapa sekolah perlu mengembangkan program yang berdampak pada murid? Kira-kira kriteria seperti apa sih yang tergolong program-program yang berdampak pada murid? Dan sebutkan salah satu contohnya. Ya, sudah berjalan setengah menit, kurang setengah menit lagi. Hitung mundur ya, kurang 10 detik. 10, 9, 8, jangan senam jantung ibu-ibu semua ya, santai aja, rileks. Nah, dari sini kita akan mendapatkan banyak hal ya. Oke, silakan chat di kolom komentar atau raise hand yang menyampaikan pendapatnya. Nah, ini Bu Nita, contoh program yang berdampak pada murid yaitu Market Day ya. Bisa dijelaskan Bu Nita Market Day ya? Silakan terima Bu Nita. kasih Pak Adi. Jadi, mengapa sekolah perlu mengembangkan program yang berdampak pada murid? Nah, seperti yang Pak Hadi juga sampaikan sebelumnya, hal ini adalah salah satu upaya untuk mengakomodir seperti apa sih suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi, kaitannya juga dengan Merdeka Belajar. Jadi, itulah kenapa sekolah perlu mengembangkan program agar murid-murid ini merasa ada loh program-program sekolah yang memang berdasarkan keinginan murid seperti itu. Lalu dan dirasa juga oleh murid kebermanfaatannya. Lalu kriteria seperti apa yang tergolong program yang berdampak pada murid, yaitu program-program yang bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik. Contohnya seperti yang saya tuliskan, yaitu Market Day. Jadi pada saat di kelas saya itu karena sebelumnya itu pelaksanaan Market Day itu kan di kelas 6. Jadi di kelas saya itu melihat kakak kelasnya melaksanakan program itu dan mereka ternyata inginnya itu dia lebih terampil mengolah modal, mengolah belanjanya, jadi terasa bermakna karena murid yang mengalami pembelajarannya secara langsung dan dirasakan juga bahwa ini jadi budaya positif sehingga murid-murid berlatih mengolah keuangan mereka supaya dapat berperilaku hemat. Seperti itu Pak Hadi, terima kasih. Wah, terima kasih ya Ibu Nita, bagus sekali programnya. Izin untuk membacakan di kolom chat ya. Nah, jadi dari Bu Leni agar tercipta Merdeka Belajar, pembelajaran yang bermanfaat pada murid, menggali potensi murid, contoh kegiatan outing kelas ya. Ibu Rauda agar dapat tergali potensi anak secara maksimal, mantap. Ibu Hendri, sekolah perlu mengembangkan program berdampak pada murid agar murid tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Ya, oke. Setuju sekali. Ibu Analia Nesa, supaya tercipta pendidikan yang memerdekakan, tidak terjajah lagi ini ya. Oke, untuk Ibu Hendri, kriteria program yang berdampak pada murid diantaranya menumbuhkan kemampuan potensi dan karakter-karakter positif pada murid ya. Contohnya program ketua di sekolah saya kegiatannya pembelajaran di luar kelas. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi program yang berdampak pada murid ini dalam pengembangan program sekolah
diperlukan prakarsa perubahan yang mengedepankan pelibatan warga sekolah serta pengembangan diri yang berkelanjutan ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah dengan maksimal Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini silahkan dipimpin doa penutup Bu Endri, silahkan dipimpin doanya. Iya, baik Pak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Merdeka Belajar. Dadah.